dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan organisasi masyarakat sipil melakukan kampanye besar-besaran untuk mendorong kesadaran dan pelaporan kasus KDRT. Tujuannya adalah menggunakan hukum sebagai alat rekayasa sosial untuk mengubah persepsi masyarakat terhadap KDRT sehingga lebih banyak korban yang merasa berani melapor dan meminta perlindungan. Selanjutnya, kronologi kasus. Yang pertama, kampanye edukasi dan sosialisasi Undang-Undang PKDRT. Pemerintah daerah dan DP3A meluncurkan kampanye KDRT adalah tindakan pidana untuk menyadarkan masyarakat bahwa kekerasan dalam rumah tangga bukanlah masalah pribadi, melainkan kejahatan yang bisa ditindak secara hukum. Kampanye ini dilakukan melalui berbagai media seperti radio, televisi, media sosial, dan seminar komunitas. Fokus utama adalah pada perlindungan hukum untuk korban dan memberikan penjelasan tentang hak-hak korban berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga atau Undang-Undang PKDRT. 2. Peningkatan pelayanan dan pendamping untuk korban KDRT. Selain kampanye, pemerintah menyediakan hotline pengaduan KDRT yang bisa diakses oleh korban. Layanan ini dilengkapi dengan fasilitas konseling dan pendamping umum melalui pusat pelayanan terpadu di Kota Bandung. DP3A mengadakan pelatihan untuk petugas kepolisian agar mereka lebih siap dan sensitif dalam menangani kasus KDRT sesuai prosedur hukum. Yang ketiga, laporan kasus KDRT dan penanganan hukum. Pada pertengahan tahun 2021, seorang perempuan bernama Rina melaporkan kasus kekerasan fisik dan verbal yang dialaminya dari suaminya. Selama bertahun-tahun, Rina menjadi korban pemukulan dan pelecehan verbal, namun tidak berani melapor karena takut akan reaksi masyarakat dan keluarganya. Setelah mendengar kampanye pemerintah dan mengetahui tentang layanan perlindungan korban, Rina merasa berani melapor ke polisi. Laporan tersebut kemudian diterima dan Rina mendapatkan bantuan hukum dan konseling melalui DP3A. Yang keempat, proses hukum dan dampaknya. Berdasarkan laporan Rina, polisi mengumpulkan bukti visum dan kesaksian saksi untuk menguatkan kasus ini ke pengadilan. Suami Rina akhirnya ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan bukti kekerasan yang dilakukan berulang kali. Pada persidangan, pelaku dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman pidana sesuai Undang-Undang PKDRT. Kasus ini menjadi sorotan media di Bandung dan semakin memperkuat pesan kampanye pemerintah bahwa KDRT adalah kejahatan serius yang dapat diproses hukum. Pengaruh pada masyarakat. Kasus Rina dan keberhasilannya dalam mendapatkan keadilan mendorong lebih banyak korban KDRT untuk berani melapor. Ada peningkatan signifikan dalam jumlah laporan kasus KDRT setelah kasus ini mendapat sorotan media. Masyarakat mulai mengubah pandangan mereka dari menganggap KDRT sebagai masalah pribadi menjadi memandangnya sebagai tindakan yang perlu diintervensi hukum. Perubahan ini terlihat dalam berbagai komentar publik dan dukungan dari komunitas terhadap para korban. Memberdayakan korban untuk berani melapor melalui fasilitas pandangan hukum dan layanan hotline. Pemerintah menciptakan lingkungan yang mendukung korban untuk melaporkan KDRT. Hukum memberikan perlindungan yang jelas dan akses terhadap keadilan bagi korban, mencegah kekerasan di masa depan, penegakan hukum yang tegas terhadap perlakuan KDRT, memberikan efek jerah kepada perilaku dan calon pelaku lainnya. Hal ini berfungsi sebagai pencegahan agar orang tidak berpikir dua kali sebelum melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Sebagai kesimpulan, kasus ini menunjukkan bahwa hukum dapat menjadi alat rekayasa sosial yang efektif dalam mengubah pandangan masyarakat dan mengurangi angka kekerasan dalam rumah tangga. Dengan pendekatan sosialisasi, layanan pendampingan, dan penegakan hukum yang konsisten, pemerintah berhasil menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi korban dan membentuk masyarakat yang lebih peduli terhadap isu KDRT. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.